Oke, sebelumnya mau menyampaikan terlebih dahulu untuk Zoominar, ini kita bisa berinteraksi melalui kolom chat. Jadi apabila ada yang ingin disampaikan, maka bisa dituliskan di kolom chat. Lalu untuk pertanyaan, ini dituliskan di kolom Q&A Bapak dan Ibu. Jadi berbeda ya untuk kolom chat dan juga kolom Q&A. Nah, untuk informasi yang valid dari ahli hama, ini dikirimkannya oleh admin ahli hama saja, begitu ya. Oke. Untuk menghindari informasi yang di luar dari ahli hama, maka informasi yang valid adalah yang dikirimkan oleh atas nama dari ahli hama, begitu Bapak dan Ibu. Oke, sebelumnya mau menanyakan kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu peserta Zoominar Ahli Hama pada malam hari ini? Apakah baik, semangat, sehat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, begitu ya Bapak dan Ibu. Oke, boleh ditulis di kolom chat kita pemanasan terlebih dahulu. Dan saya senang begitu ya kalau misalkan banyak dari peserta itu yang memperkenalkan diri, menuliskan nama dan juga asal daerah begitu. Karena dari ahli hama ini senang sekali apabila kita bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia begitu. Oke, alhamdulillah baik. Semangat alhamdulillah. Oke. Ya, kita banyak peserta juga ini dari luar Jawa begitu ya. Ini saya lihat dari Bapak Wardiman, salam dari Sulawesi Selatan. Salam dari Bandung, Pak. Oke, saya lihat sepertinya nih ada yang sudah pernah mengikuti Zoominar Ahli Hama begitu ya, Bapak dan Ibu. Boleh nih eh, untuk pemanasan diinfokan ke saya udah berapa kali ya ikut Zoominar Ahli Hama ini. Contohnya misal Indah dari Bandung sudah 11 kali ya. Karena kita batch 11. Oke, Bapak Dani Wisnu alhamdulillah sehat luar biasa. Sudah berapa kali Pak ikut Zoominar Ahli Hama? Mungkin dari Bapak Aditya Hani dari Ciamis. Oke, apa udah ada yang lebih dari 3 kali? Oke, baru sekarang Bapak Aditya Hani, salam kenal dengan saya Indah. Semoga nanti Bapak Aditya Hani bisa menyerap materi dari past expert ahli hama sebanyak-banyaknya. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, maka bisa menuliskan di kolom Q&A atau tanya jawab. Oke, nah sekarang kita ngobrol-ngobrol santai dulu dan untuk seminar kali ini Bapak dan Ibu dari rumah atau dari tempat kerjanya mungkin masih ada yang lembur hari Jumat weekend ini yang menyempatkan untuk bisa belajar bersama dengan ahli hama. Ini santai saja ya Bapak dan Ibu bisa sambil ngemil, bisa sambil minum dan makan. Saya juga di sebelah ini ada minum, tapi tidak ditunjukkan karena tidak di-endorse. Oke, boleh. Ini saya bacakan terlebih dahulu. Dari Bapak atau Ibu Fuji ini, first time atau pertama kali, selamat datang, selamat bergabung di Seminar Ahli Hama. Lalu Bapak Erwin Junaidi, salam dari Indonesia, Malaysia. Wah, luar biasa. Ini kita dari mancanegara begitu ya. Oke, tetangga dari Malaysia. Lalu Bapak Zulka dari Etos Batam. Salam kenal Bapak. Lalu yang tadi sudah semangat dari awal itu Bapak Ignatius Jukardi. Baru pertama kali juga ya Pak. Oke. Semoga nanti setelah Zoominar ini bisa join juga di program-program ahli aman selanjutnya. Karena kita ada banyak sekali untuk programnya. Oke. Bapak Dani, salam sehat, salam sejahtera. Oke, Bapak Itang ini sudah 3 kali, luar biasa untuk Zoominar. Lalu Bapak Slamet Mursidi dari PT
PCO Surabaya. Oke, baru pertama kali juga. Kemudian ada yang sudah ikut 3 kali, Bapak Muhammad Adam dari Ethos Indonesia Jogja. Salam dari Jogja. Oke. Oh, dari pasukan Ethos sini kumpul, kata Pak Zulka. Oke. Ya, kita kenal-kenalan untuk siapa tahu ada rekan juga yang hadir begitu ya di Zeminar Ahli Hama pada malam hari ini. Bisa saling menyapa juga untuk rekan yang mungkin terpisah tempat begitu ya, terpisah pulau. Ada Etos Batam, lalu tadi Etos Jogja ya. Oke. Ada Bapak Sutarjat, sudah 2 kali. Oke, Bapak, luar biasa. Bapak Nur Eneral Pest Control dari Makassar. Oke, ada lagi nih. Oke. Bapak Nur ini sudah 6 kali ya. Ini udah setengah dari Zuminar selalu ikut, luar biasa. Dari Bapak Hebzi ini ada salam. Saya sampaikan salam kenal Bapak-bapak. Mungkin ada ibu-ibu juga pest control di seluruh Indonesia. Oke, first time Bapak Ibu Erva dari PT IVI Pontianak, betul ya? Oke. Lalu Cindy Formika Pes Jakarta. Salam kenal Bapak Asep dari Banten. Oke, salam kenal Bapak Saban Hasibuan dari Medan. Oke, Bapak Ahmad Asep baru pertama kali dari Banten dan beliau baru terjun di dunia pertanian. Oke, Bapak Syahrun GMS Pest Control Bandar Lampung hadir. Salam kenal Bapak. Lalu dari Subang, Bapak Arifin ini sudah 3 kali. Oke, salam kenal. Dari Safety Pest Sentosa, Bapak Irul. Salam kenal. Sudah berapa kali nih Bapak Irul? Oke, yang sudah join mungkin sudah tahu untuk topik kemarin apa gitu. Saya coba tanya kepada Bapak dan Ibu yang sudah join kemarin. Itu bersama dengan Bapak Profesor Intan Ahmad, PhD. Materinya kemarin kita membahas apa ya Bapak dan Ibu? Boleh yang menyimak pasti tahu ya kemarin kita materinya tentang apa. Apakah ada yang bisa menuliskan di kolom chat? Oke, betul sekali. Fumigasi, fumigasi, oke. Berarti terbukti ini eh, mengikuti Zeminar dari yang batch kemarin. Oke, dan pada malam hari ini eh, kita akan membahas topik yang baru karena setiap seminar ini akan membahas topik yang tentunya akan bermanfaat begitu ya bagi Bapak dan Ibu pelaku pest control maupun pemilik usaha bisnis yang ingin mengetahui cara pengendalian hama yang tepat dari pest expert ahli hama. Oke, kata kuncinya adalah hama ini kecil ukurannya dan merugikan bagi pemilik bisnis maupun pest control. Oke, ada yang bisa menuliskan hama apa yang akan dibahas pada malam hari ini? Kata kuncinya tadi ya, kecil terus suka menggerogoti furniture, lalu bangunan, lalu juga pondasi rumah gitu. Oke, sudah ada yang menuliskan apakah betul rayap dan jawabannya adalah betul, yaitu rayap. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang hama rayap yang merusak properti dari bisnis dan di seminar ahli hama ini kita akan bocorkan rahasianya bersama dengan pest expert kita yaitu Ibu Dr. Sri Yusmaldar MSIMM atau biasa disapa dengan Ibu Dr. Lin. Oke, bagi Bapak dan Ibu
yang baru pertama kali join di Zoominar kali ini, saya akan memperkenalkan kembali past expert kami, yaitu Ibu Dr. Srius Malinar, MSc atau bisa disapa dengan Ibu Dr. Lin. Jadi nanti apabila ada pertanyaan, boleh disapa Dr. Lin gitu. Beliau adalah lulusan dokter dari Institut Teknologi Bandung, jurusan biologi, kemudian founder dan CEO dari EML Research, lalu founder dan CEO dari Ahli Hama, sebagai peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung, sebagai peneliti hama dan pestisida di EML Research, beliau sebagai pelatih atau trainer dan juga konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian sebagai pest expert di Ahli Hama, pest expert di Pestok AI, dan juga mengajar sebagai dosen di beberapa universitas di Indonesia. Oke, baik. Terus tadi saya memperkenalkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materinya. Oke. Kemudian kita road to program ahli hama yang sebentar lagi akan dilaksanakan di bulan Juli, yaitu minggu depan. Ini saya sampaikan kembali bahwasanya untuk kuota ini kita buka 8 kuota peserta kembali. Jadi Bapak dan Ibu yang kiranya membutuhkan pelatihan dengan pest expert selama 2 hari. Di sana bisa melakukan studi kasus, kemudian juga akan dijelaskan metode-metode pengendalian hama secara lengkap. Maka kita membuka 8 seat untuk Online Integrated Pest Management Mastery. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi nanti oleh admin ahli hama akan dikirimkan di kolom chat informasi-informasi seputar ahli hama dan juga bisa menghubungi juga ke admin ahli hama melalui nomor WhatsApp untuk menanyakan mungkin dan juga untuk melakukan pendaftaran Integrated Pest Management Mastery. Oke, kita sudah ada bergabung dengan kita semua yaitu pest expert ahli hama Ibu Dr. Lin. Apa kabar Ibu? Oke, selamat malam Mbak Indah. Oke, Selamat malam selamat Bapak dan Ibu. malam. Alhamdulillah baik. Semoga Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada Zoominar malam hari ini tentu dalam keadaan baik dan sehat. Amin, amin. Oke, kita sudah berkenalan tadi Ibu. Jadi peserta kita cukup banyak seperti pada seminar-seminar sebelumnya. Dan saya lihat ini tadi ada yang berkenalan dari Malaysia juga begitu ya. Alhamdulillah. Kemudian dari Makassar, dari Jogja, dari Jawa Barat, dari Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, sebenarnya menyeluruh di seluruh Indonesia. Kita senang sekali ya Ibu bisa Ya, menjangkau. ya. Alhamdulillah karena program platform Ahli Hama ini memang dipersembahkan kepada masyarakat semua, baik yang pelaku bisnis, perusahaan pest control, bahkan individu yang memang punya interest bagaimana sih kita mengenali hama dan bagaimana cara kita bisa mengendalikan mereka karena ada manusia pasti ada hama. Jadi namun kita tidak mau tentunya hidup berdampingan, yang mana kita jadi korban dari serangan hama. Oleh karena itu, kita bersahabat dengan hama itu untuk mengenali, bukan untuk hidup berdampingan. Nah, mungkin seperti itu, Mbak Indah. Oke, baik. Bapak dan Ibu, seluruh peserta, Sobat Ahli Hama, kita akan segera memulai. Apakah sudah siap? Boleh dituliskan di kolom komentar siap begitu. Oke, saya persilakan kepada Ibu Dr. Lin. Iya. Oke, terima kasih Mbak Indah, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali pada program Free Zoominar yang memang kami adakan setiap Jumat malam, di mana kami berharap Bapak Ibu sudah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di siang hari, dan pada malam hari ini 1 sampai 2 jam kita menyisikan waktu untuk belajar atau untuk berbagi informasi mengenai hama dan pengendaliannya. Bapak Ibu, kami tentu senang dari Pest Expert
untuk bisa berbagi banyak informasi mengenai hama. Kenapa? Karena hama ini memang bukan hanya menjadi tanggung jawab pest control, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Kenapa? Karena pengendalian hama itu harus kita mulai dari sejak deteksi awal. Dan tentu kita tidak ingin posisinya berada dalam step kuratif atau pengendalian. Jadi kita tidak langsung bergerak manakala sudah ada serangan dari hama. Yang diharapkan kita bisa melakukan pencegahan atau pendeteksian lebih dini. Oleh karena itu, kita tentu baiknya terus mempunyai semangat yang tinggi bagaimana kita menggali informasi atau pengetahuan dan skill dari hama itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari ilmu tentang hama, untuk program doktoral yang saya jalani di ITB pada masa waktu tertentu itu butuh 6 tahun, Bapak Ibu. Kita melakukan bagaimana kajian-kajian, bagaimana penelitian itu dilakukan mengenai hama urban. Nah, tentu kami dari Pest Expert mencoba untuk meramu materi mengenai pengetahuan mengenai hama dan pengendaliannya ini pada program-program yang kami kemas yang tentunya masyarakat umum bisa mengikuti program-program yang kami kemas dalam berbagai macam pelatihan atau konsultansi dari pemilik bisnis, dari perusahaan pest control, yang tentunya kami ingin berbagi informasi, tentu bisa sharing juga kasus-kasus yang hama yang terjadi di lapangan. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan berbagi kembali informasi mengenai rayap, hama rayap gitu ya, dan bagaimana sih cara pengendaliannya. Saya akan share screen untuk kita bisa melihat kembali bagaimana hama dari rayap ini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, rayap ini tuh kalau di dunia itu spesiesnya bisa sampai 20.000 ya, gitu banyak sekali. Tapi yang jadi hama sebetulnya adalah 10% hanya 10%. Jadi rayap itu sebetulnya dia adalah di alam perannya adalah sebagai dekomposer, menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Jadi tugas mereka tuh sebetulnya sangat mulia gitu ya. Dia akan membantu menguraikan bahan-bahan yang busuk yang nanti bisa dikembalikan lagi ke alam. Nah, namun karena sekarang di era yang jumlah manusia makin banyak, maka kita membutuhkan lahan pembukaan lahan untuk hunian-hunian manusia. Nah, di sini kita mulai harus bisa kita dihadapkan oleh ancaman yang menghadapi rayap gitu, Bapak Ibu. Jadi rayap yang ada di tempat kita itu sesungguhnya adalah bukan rayap datang dari jauh kepada kita, tetapi kita memang mendatangi tempat rayap. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana nih kita sudah ada di suatu tempat, apakah itu pemilik bisnis mendirikan properti tempat bisnisnya, lalu Bapak Ibu juga mendirikan rumah atau tempat kantornya, itu kita posisinya tidak tahu di situ ada rayap atau tidak. Tapi yang jelas kalau terindikasi rayap, oh berarti di dalam ada di area itu ada rayap gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita mengendalikannya atau mengenali dulu baru mengendalikannya. Nah, sekarang saya ilustrasikan dulu bahwa bagaimana daya rusak dari rayap itu, karena rayap itu kan senang memakan bahan-bahan selulosa dari bahan apapun yang terbuat dari kayu atau dari bahan material tanaman. Jadi bahkan uang juga, karena uang ada bahan juga dari kertas, itu bisa diserang oleh rayap, bisa seperti ini gitu ya. Kalau kan kalau zaman dulu mungkin kita menabungnya bukan di bank, tapi kita simpan uangnya gitu. Nah, ini adalah contoh bahwa ini sudah diserang oleh rayap gitu. Jadi uangnya tidak punya nilai lagi karena sudah tidak utuh. Nah, lalu selanjutnya eh ini ya sudah dilahap oleh rayap gitu. Lupa nyimpannya di bawah kasur gitu kan ya. Nah, ada juga kasus di mana rumahnya runtuh gitu, dimakan rayap gitu ya. Nah, seperti itu. Bahkan kalau di ilustrasi ini, istana negara kita juga ini pernah dilaporkan
diserang oleh rayap. Sehingga bangunan tahun 98 dengan 2006 itu Bapak Ibu bisa lihat ada perubahan karena ini diserang oleh rayap. Jadi rayap ini memang em, dia atau mereka akan mengganggu atau memberikan gangguan tidak kepada faktor penyakit, tetapi lebih kepada struktur bangunan, merusak struktur bangunan. Jadi kalau dilihat dari gangguan ekonomi ya besar sekali karena bangunan-bangunan menjadi rusak dan biaya untuk membangun kembali itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, kita lihat rayap secara biologi dan bionomik ya Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya rayap itu dia sudah termasuk golongan serangga primitif, artinya udah lama sekali gitu ya, udah mungkin jauh lebih tua dari kita evolusinya. Nah, itu hampir mirip dengan kecoa. Jadi dia mampu beradaptasi dan berevolusi pada kondisi apapun. Jadi dia tahan banting lah gitu Bapak Ibu ya untuk si rayap ini. Lalu dia tadi yang saya sampaikan dia sebagai dekomposer. Jadi sebetulnya manfaat dari atau rayap ini memberikan manfaat kepada kita, dia melapukan kayu dan material mengandung selulosa sebagai dekomposer. Jadi kalau kita ada di kita ada di hutan misalnya ya atau di tempat yang mana kayunya itu banyak yang lapuk, nah nanti lama-kelamaan akan diuraikan oleh rayap gitu. Nah, ketika rayap itu jumlahnya tidak terkontrol dan merugikan, nah maka kita akan sebut dia hama. Jadi pada free Zoominar yang lalu selalu saya sampaikan definisi hama itu sudut pandangnya dari kita, dari manusia. Karena hama itu kita definisikannya adalah organisme pengganggu. Pengganggu siapa? Pengganggu manusia gitu. Nah, jadi rayap juga yang tadi jumlahnya itu sekian puluh ribu spesies, itu dia berperan sebagai dekomposer, tetapi 10%-nya sebagai hama karena jumlahnya tidak terkontrol dan merugikan. Tadi ya, jadi dia makanin bahan-bahan bangunan, itu ya baik lama maupun baru gitu. Nah, kita lihat kembali dari daur hidup atau siklus hidup dari rayap gitu ya. Nah, jadi rayap itu dia si ratunya satu dan ratu ini ukurannya tentu lebih besar dan dia ada di bawah tanah, jauh di bawah tanah dan umurnya itu bisa puluhan tahun si ratu ini. Dan rajanya ini dia akan mati setelah dia membuahi si ratu. Nah, jadi dia akan dalam siklus hidup ranya itu, dia setelah telur, nanti dia akan larva. Nah, si rayap ini punya perilaku yang namanya polymorphism. Jadi artinya dia akan berubah banyak bentuk gitu. Jadi nanti dia akan ada yang jadi prajurit gitu ya, ada yang jadi pekerja, dan ada yang nanti dia calon untuk rayap yang akan bereproduksi. Nah, di sini peran-perannya berbeda. Itu dari segi rayap gitu ya. Nah, nanti ada yang kita sebut laron gitu, Bapak Ibu mungkin sering kita lihat kalau apa sih sayap-sayapnya berguguran kalau udah hujan itu mungkin itu adalah dari laron yang dia melepas sayap nanti dia akan membentuk koloni baru. Jadi siklusnya itu demikian dari rayap. Nah, selain itu rayap adalah serangga sosial, artinya dia tidak bisa hidup sendiri, melainkan dia punya susunan atau struktur sosial sesuai kasta-kastanya. Jadi ada yang namanya kasta pekerja, di mana dia itu steril, dia tidak bisa berkembang biak dan tidak punya sayap. Nah, pekerja ini yang mendominasi koloni. Jadi dia yang akan menjadi hama, Bapak Ibu, di pekerja. Karena dia yang bergerak untuk mengumpulkan makanan bagi kasta yang lain, maka dia yang akan melakukan mobilisasi. Lalu ada lagi kasta tentara atau penjaga. Nah, dia si pekerja ini tidak akan mau bergerak kalau nggak disuruh sama si soldier atau rakyat tentara. Nah, jadi biasanya kalau kami melakukan penelitian, kita bisa lihat bahwa biasanya si soldier atau tentara ini 10%-nya dari suatu koloni. Jadi kalau pekerjanya 100, penjaga tentara itu 10 biasanya. Jadi 1 banding 10. Nah, jadi kalau tidak ada rayap tentara ini, si pekerja nggak mau kerja. Jadi harus disuruh gitu ya, harus dikasih komando.
Itu yang pekerja, itu juga sama steril, jadi dia tidak akan bisa melakukan tugas reproduksi. Lalu ada juga kasta reproduktif. Nah, di sini dia ada yang rayap yang tugasnya dia khusus berkembang biak, gitu ya. Nah, dan sudah ada juga menyiapkan kasta rayap yang nanti akan bersiap-siap menggantikan ratunya. Walaupun ratunya tadi umurnya puluhan tahun ya. Dan ukurannya dia sangat besar dan ada jauh di bawah tanah. Nah, itu dari sisi strukturnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang dari sisi gangguan, apa sih gangguannya gitu? Walaupun tadi sudah saya sampaikan bahwa gangguan itu dia memang bukan vektor penyakit kayak nyamuk ya. Misalnya nyamuk, dia vektor penyakit demam berdarah. Nah, itu jelas bawa penyakit, kecoa juga sama. Nah, tapi kalau rayap tidak, tapi dia merusak struktur bangunan. Nah, jadi larinya adalah gangguannya apa? Ekonomi. Karena dia akan merusak struktur bangunan atau apapun benda yang mengandung selulosa. Bahkan dia kalau misalnya ada buku kuno, buku benda sejarah dari kayu ya itu mereka ya senang lah. Jadi dia bisa merusak warisan sejarah yang tidak ternilai gitu ya. Nah, jadi dia kenapa bisa masuk tentu untuk rayap ini yang rayap tanah gitu ya. Subterranean termites itu tentu ada di bawah dan kita bisa lihat jalurnya. Dia akan masuk dari tanah ke bangunan. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah ini, rayap itu nggak ada rayap jalan-jalan. Jadi rayap itu dia akan membuat yang namanya liang kembara atau matsup ya. Jadi artinya dia akan membuat seperti terowongan yang di dalamnya itu nanti si pekerja yang akan jalan. Jadi kalau seperti ini kita nggak lihat nih yang mana nih rayapnya, nggak ada, nggak kelihatan. Tapi di dalam terowongan-terowongan tanah yang mereka buat di sini mereka akan bergerak. Nah, kita bisa melihat kalau si eh, terowongan tanah ini segar, oh berarti rayapnya banyak. Tapi kalau dia kering, nah itu berarti terowongan yang sudah ditinggalkan. Ya seperti itu. Itu cara mereka berjalan. Beda dengan semut. Kalau semut kan kita kelihatan dia nggak perlu terowongan tanah yang dia buat. Nah, tentu secara gangguan estetika jelas ya. Misalnya di tempat bisnis dari Bapak Ibu, misalnya pemilik restoran atau hotel atau penginapan yang memang dekat ke area yang banyak pohon, tentu akan mengganggu estetika, gitu ya. Atau perumahan pun gitu ya, nanti bisa ambruk. Tentu kita nggak enak melihat bangunan yang terlihat daya rusaknya oleh rayap. Jadi bisa berkurangnya keindahan. Nah, saya mau berikan kasus, Bapak Ibu, ini kajian di sekitar tahun 2017-an, bahwa kita lihat hebatnya serangan rayap pada bangunan gedung bertingkat. Nah, ini salah satu gedung di Jakarta, itu kita melakukan kajian, mereka itu diserang si bangunan bertingkat ini, sekian puluh tingkat, ini diserang secara vertikal oleh rayap, yang berasal dari rayap Koptotermes. Jadi Koptotermes itu adalah jenis rayap yang daya rusaknya sangat tinggi. Yang dia itu bersarangnya di bawah. Jadi tentu ini rayap tanah ya. Tapi serangan rayap ini telah mencapai lantai tertinggi dari gedung. Jadi kalau dia ada di bawah tapi dia bisa naik ke atas Bapak Ibu. Tuh ya. Nah ini temuannya itu seperti ini misalnya. Di lantai 23 ditemukan temuan serangan rayap dari mulai partisi gitu ya. Lalu di dalamnya itu si rayap dia dengan dan ini tidak mungkin sebentar. Ini pasti dia akan lama gitu ya untuk membuat membuat liang kembara seperti ini dengan rapihnya. Jadi dia sangat daya rusaknya sangat tinggi dari mebeler yang kayu ini dirusak gitu ya. Dan ini yang gambar ini nampak si tadi terowongannya yang dibuat gitu ya. Di dalamnya ya kalau masih basah, masih segar tanahnya berarti rayapnya masih ada. Nah, dicuplik artinya dilihat gitu ya. Bagian ini kan dia itu jadi kayak bikin genangan, kayak bikin kumpulan tanahnya ya gitu ya. Nah, pas kita lihat ya, pas dilihat ya memang ini jenis dari kopto ya, seperti itu. Ini di lantai 23.
yang tinggi gitu ya, yang kita sangka nggak mungkin, kok bisa gitu. Di lantai dua-dua sama serangan rayapnya ada seperti ini. Terlihat memang Bapak Ibu. Nah, untuk para eh, perusahaan pest control officer itu tentu tidak mudah melihatnya. Tapi paling tidak ada bagian matcub atau terowong-terowongan tanah atau liang-liang kembara yang memang mereka buat, ya. Nah, tapi ini nggak kelihatan kalau di tembok itu harus masuk ke bagian dalam. Maka rayap ini dikenal memang dari segi perilakunya, behaviornya, dia kriptobiotik. Jadi senang di tempat yang tersembunyi, nggak kelihatan. Jadi pengendalian rayap tuh tidak mudah karena emang nggak kelihatan gitu ya. Mau disemprot, semprot sebelah mana gitu kan nggak kelihatan. Lalu ini di lantai 21 bahkan ditemukan sayap-sayap laron yang telah tanggal sayapnya gitu ya. Nah, ini yang masuknya yang kasta reproduksi. Artinya di sini mereka sudah benar-benar leluasa untuk berkembang biak. Jadi sudah ada. Jadi kalau udah ada sayap-sayap laron ini, berarti dia akan siap-siap membentuk koloni baru. Gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini lantai 21. Lalu lantai 18 muncul lagi ada gundukan tanah berisi rayap hidup. Nah, jadi seperti itu. Kalau tanahnya segar tuh, berarti di bawahnya ada. Kelihatan. Lantai 17, kita ditemukan Koptotermes gestroy bersarang di sini. Nah, lalu ada liang kembaran. Nah, seperti ini ya, lebih dekat lagi tuh kelihatan. Di dalamnya kalau dikorek, ya udah pasti keluar tuh rayapnya. Lantai 15 juga sama. Lantai basement, artinya ini di paling bawah kan yang dekat tanah. Ini juga sama liang kembara. Sehingga kita bisa melihat gedung setinggi ini, bahkan kalau misalnya ini lantai 23, kalau ada lantai di atas-atasnya lagi ya pasti terkena. Karena dia udah membuat sangat rapih terowongan dari atas, dari bawah ke atas. Nah, kok bisa si rayap itu? Ya itu tadi, banyaknya makanan berselulosa, partisi kayu, parket kayu, gipsum gitu ya, yang emang itu jadi sumber makanan bagi rayap. Jadi dia selalu selalu ada. Jadi kita yang menyediakan makanan bagi rayap. Lalu kelembaban dan suhu hangat itu memang menjadi faktor lingkungan yang membuat rayap bisa berkembang biak. Pada Frizuminar yang sebelumnya selalu kami katakan bahwa hama itu datang karena kita yang menciptakan, kita yang mengundang. Ada makanan, ada perlindungan, shelter, dan ada air. Seperti itu ya. Nah, ini makanannya ada tuh di situ. Ya. Nah, itu contoh kasus bagaimana serangan rayap ini tidak bisa dianggap remeh. Dan tentu bagaimana nih estimasi biaya biaya pengendalian ini udah di angka 100 jutaan untuk mengendalikan ini tidak mudah karena ini benar-benar dari bawah harus nyusur ke atas untuk pasang-pasang dari instalasi-instalasi pengendalian rayap itu gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana nih cara manajemen pengendaliannya? Nah, pada free Zoominar malam ini tentu waktunya sangat sedikit kalau kita bahas secara detail. Nah, tentu kami seperti tadi yang disampaikan oleh moderator, kami sudah telah menyiapkan program training yang full 2 hari bersama saya dan Prof. Intan membahas juga dengan detail. Namun pada malam ini kita akan juga sampaikan bagaimana gambaran dari pengendalian hama rayap ini. Tentu yang pertama harus dilakukan inspeksi. Ini ini adalah hal yang krusial karena ada juga kita meriksa rayap ternyata nggak kelihatan terus ibu ini aman nih tidak ada rayap padahal rayapnya ada di dalam. Jadi pengecekan atau inspeksi ini harus dilakukan dengan sangat teliti dan pengetahuan yang memadai. Lalu identifikasi ini jenis rayapnya apa, rekomendasi treatmentnya seperti apa, dan monitoring setelah evaluasi. Karena mengendalikan rayap nggak mungkin sekali 2 kali langsung beres, tetapi harus ada masa yang lebih lama. Nah, oleh karena itu, ini tidak bisa kita bebankan semua kepada perusahaan pest control, tetapi kita yang punya pemilik properti harus memiliki pengetahuan juga yang cukup apa, memadai bagaimana kita tahu, oh ini sudah terdeteksi ada hama rayap gitu, seperti itu.
pemilik bisnis tentu hitungannya harus benar-benar tepat. Jangan sampai properti tempat bisnis itu terusak oleh serangan hama, gitu ya, dari rayap ini. Kita lihat inspeksinya. Ya tentu kita harus lihat kalau sarang di mana hamanya, di mana sarangnya gitu ya. Nah, tentu kita bisa melihat dari jejak tadi liang kembarannya. Lalu untuk rayap kayu kering itu pasti akan ada tanda-tanda seperti apa bubuk-bubuk gitu ya. Jadi apa namanya butiran-butiran dari hasil pencernaan si rayap itu gitu ya, hasil mencernanya rayap itu berupa sisa kayu dan feses. Lalu ada enggak laron setelah hujan? Nah, itu biasanya jadi ciri juga ada tidaknya rayap di suatu area. Nah, itu tanda-tanda yang kita nggak pakai alat gitu. Karena ada juga inspeksi yang rayap harus pakai alat. Karena apa? Tadi rayapnya ada di bagian dalam. Kalau ini yang kelihatan lah oleh mata kasar kita. Nah, tapi kalau tidak mampu terlihat, ini ada kamera inframerah, ada wall penetrating radar. Jadi kita biasanya, kenapa ini pakai? Karena ada kasta rayap pekerja yang rayap tentara itu akan ngasih bunyi komando kepada pekerja dan itu akan menimbulkan getaran atau bunyi yang bisa ditangkap sama alat ini gitu ya. Nah, lalu yang kedua identifikasi. Nah, rayap tuh ada rayap tanah, tadi yang koptotermes yang tadi menyerang gedung ya. Lalu ada rayap kayu kering, ini biasanya menyerang furniture gitu ya atau benda-benda kayu lah gitu ya, dia udah ada di dalamnya. Dan ada rayap kayu basah yang memang tempat basah, tapi ini nomor tiga ini dia tidak banyak disebutkan hama ya, karena emang dia tinggal di tempat menyerang kayu-kayu busuk, artinya dia melakukan fungsi dekomposer atau pengurai. Nah, yang jadi perhatian tuh rayap tanah sama rayap kayu kering. Nah, ini yang biasanya daya rusak tinggi tentu di rayap Koptotermes. Nah, baru nanti dilihat gitu ya. Biasanya subterranean tuh yang putih. Kalau yang kayu kering ini yang lebih gede, lebih besar ya untuk pekerjaannya, ukurannya. Sama putih dan ada tadi rayap kayu basah atau damp wood, dia lebih besar dan agak kuning. Itu dari jenis rayapnya. Nah, ada kalau rayap tentara, nah ini kan pekerja ya. Kalau tentara tuh dia ada ininya ya, kayak eh, tanduknya lah gitu ya di sini gitu. Nah, di sini dia ada yang akan menimbulkan bunyi ini. Jadi dalam memberikan kode kepada si pekerja untuk ini ada ancaman atau apa, biasanya dia mengetuk-ngetukkan si ini ya bagian ini kepada benda gitu. Jadi ini akan menimbulkan bunyi. Nah, kalau laron ya berarti dia ada sayap. Nah, sekarang apa sih ngebedain nih identifikasi rayap sama semut? Apa bedanya rayap sama semut? Yang pertama dilihat dari pemisah antara perut sama toraksnya. Nah, di sini menyempit. Ini semut. Tapi kalau rayap enggak, dia lebar, pinggangnya lebar. Oh, ini pinggangnya menyempit. Lalu bedanya semut sama rayap, kalau antenanya semut dia melengkung, kalau ini lurus. Sama sayapnya juga. Kalau ini sayapnya tidak sama ukurannya, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau ini sama besar. Makanya rayap kita sebutnya dari Isoptera. Dia termasuk Isoptera, artinya si sayapnya sama ukurannya. Nah, rayap dan semut ini musuhan. Jadi mereka bisa saling, si semut ini suka nih menyerang si rayap kalau di tanah. Ya. Nah, lalu rekomendasinya. Ini prinsip yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya yang menarik rayap masuk ke bangunan tuh ya kita, karena kita menyiapkan celah, lalu ada pohon mati yang dibiarkan membusuk, lalu kita menyimpan eh, b- barang-barang yang mengandung selulosa seperti koran, kardus yang dibiarkan dekat dinding, lalu ada pipa yang mampet gitu ya, kebocoran pada saluran air. Nah itu emang menarik si rayap masuk ke sini, masuk ke suatu bangunan. Nah, maka kita harus harus mereduksi nih komponen-komponen yang bisa mengundang rayap untuk masuk ke suatu properti. Nah, bagaimana cara melakukan pencegahan gitu ya? Kok rayapnya masih menginvasi, masih menyerang? Nah, apa yang harus dilakukan?
Nah, kita tentu harus melakukan apa yang bisa dulu dilakukan. Yang pertama pasti hancurkan semua sarang lorong yang dibuat oleh rayap gitu. Buang kayu yang terinvestasi. Lalu sebelum pakai pestisida lakukan dulu yang taktik non kimia gitu ya. Baru nanti dilakukan treatment dari termitisida, golongan pestisida khusus untuk mengendalikan rayap. Lalu solusi pengendaliannya seperti apa? Nah, ada yang melakukan dengan pe, apa, pemberian barrier gitu ya, pengendalian secara fisik, jadi dihalangin. Tapi ini tidak membantu sebetulnya, karena dia hanya sifatnya mencegah sementara dan baiknya dilakukan sebelum bangunan ada. Jadi kasih stainless mesh gitu ya. Jadi dikasih halang, jadi penghalang lah untuk meripel. Itu sebut kontrol non kimia, jadi perlindungan fisik. Lalu bisa juga dengan kontrol non kimia pakai agen biologi, jadi pakai kelompok nematoda parasit. Tapi ini biasanya di level penelitian ya masih kita bisa lakukan, tapi kalau di lingkungan sulit lah, karena agen biologi itu selalu masalahnya di jumlah yang tidak memandai dengan serangan hamanya. Tapi ya kita tetap sebagai eh, pest expert menyampaikan ada non kimia dari agen biologinya. Nah, kontrol kimia nih pakai apa? Nah, tentu Bapak Ibu dari perusahaan pest control mengetahui hal ini. Namun prinsipnya yang harus diketahui bahwa ada sistem kontrol kimia dengan barrier penghalang dari pestisida. Nah, jadi Bapak Ibu yang memiliki pemilik bisnis yang memiliki bangunan tentu misalnya sebelum mendirikan suatu bangunan untuk tempat bisnis dari awal dari nol gitu dari tanah ya tentu baiknya dilakukan prekonstruksi. Jadi pemberian pestisida sebelum bangunan itu dilakukan gitu ya. Nah, dengan pestisida yang memang bentuknya liquid yang dia bisa dibuat merata gitu dan memiliki efek residual yang cukup lama ya. Nah, lalu kalau bangunannya sudah ada nih, para pemilik bisnis punya bangunan untuk tempatnya tapi ternyata pengen ternyata ada rayapnya bagaimana? Nah, tentu kita bisa lakukan post injeksi atau pasca konstruksi. Kita bisa lakukan. Nah, sehingga eh, pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik properti tentu akan membantu pest control profesional untuk melakukan tugas ini karena sudah paham ilmunya, gitu ya. Dan bagaimana bisa melakukan tadi pencegahan-pencegahan yang tentunya tidak bisa semuanya dilakukan oleh pest control, tetapi bisa dilakukan oleh pemilik bisnis yang memang para pegawainya sudah memiliki pemahaman mengenai hama rayap dan pengendaliannya. Nah, ini ada juga konsep barrier atau penghalang. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada area rumah lalu dikasih barrier. Jadi kalau di bawah tanah ini ada rayap, dia mau masuk ke suatu bangunan sudah dihalangin sama tadi ya penghalangnya dari yang ada berbasis pestisida atau fisik gitu. Jadi si rayapnya nggak mau datang, nggak mau masuk ke bangunan, dia akan beralih ke tempat lain karena sudah dihalangi. Apakah ini efektif? Nah, tergantung dari kondisi bangunan itu, dari dari inspeksinya atau deteksinya seperti apa. Karena ini sifatnya menghalangi saja. Jadi kalau sudah ada di tengah ibaratnya di bangunan itu di bawahnya sudah ada rayap ya kita kan sulit juga gitu ya. Si rumah harus dibongkar lalu dikasih barrier gitu. Nah, untuk bahan aktif termitisida ya tentu kami harus sampaikan ada bahan aktif yang memang disarankan untuk dia bekerja secara cepat yang menyerang sistem saraf. Nah, ada juga yang memang dia di apa namanya dibuat ke dalam sistem umpan. Jadi ada makanan rayap ditambah termitisida ya. Tapi bahan ini diupayakan memang yang slow action. Kenapa? Karena kalau slow action matinya itu dimakannya itu sampai dibawa oleh rayap pekerja itu sampai ke ratunya. Jadi nanti ratunya juga ikut terkontaminasi oleh bahan aktif dari termitisida.
Karena kalau kita cari bahan aktif yang langsung mematikan rayap di situ, berarti dia nggak sempat membawa makanan ke sarang dari rayap di bawah. Itu nanti sifatnya hanya pengendalian sementara. Rayap di bawahnya akan datang lagi. Gitu ya. Nah, jadi yang disarankan memang yang efektif untuk rayap ini adalah pengendaliannya menggunakan sistem umpan. Nah, sistem umpan ini untuk jenis rayap itu cocok di rayap tanah itu cocok digunakan dan ini di dalamnya tentu ada umpan yang sudah di apa namanya diberikan termitisida. Nah, ini akan menyebabkan kematiannya cukup banyak karena dia akan bawa ke sarangnya, ke ratunya gitu ya. Jadi dia makan, nanti dia bawa kan pekerja tugasnya mengumpulkan makanan untuk dimakan bareng gitu di semua kasta. Jadi akan mematikan itu semua gitu. Nah, tapi Bapak Ibu tentu berapa lama nih? Nah, dari sini ya tentu kita harus bersabar, nggak mungkin si satu pekerja bawa banyak gitu. Nah, jadi bisa beberapa minggu sampai beberapa bulan ya pengendalian dengan sistem umpan ini. Nah, jadi untuk monitoring dan evaluasi, nah tentu ada ya, kalau misalnya Bapak Ibu ini suka ada yang rumah misalnya atau tempat tempat dijamin ada garansi 5 tahun, 3 tahun itu lebih kepada bagaimana kekuatan dari si termitisidanya itu, ya. Dan bisa aplikasi ulang dari pemberian awal. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu untuk bahan kita berdiskusi mengenai hama dan pengendaliannya. Tentu dengan waktu yang terbatas di malam hari ini tidak bisa semuanya terbahas secara mendetail. Tentu Bapak Ibu bisa mengikuti program kami yang detailnya gitu ya bersama kasus-kasus. Namun tidak perlu khawatir malam ini kita bisa juga sharing informasi Bapak Ibu kasus-kasus yang terjadi eh, hama rayap di tempat Bapak Ibu, termasuk di perkebunan sawit. Ya mungkin di perkebunan sawit tidak ada propertinya, tetapi si rayap itu bisa mengganggu pertumbuhan dari kelapa sawit. Nah itu secara ekonomi pasti akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Demikian Mbak Indah untuk prolog kita, pendahuluan kita di malam hari ini sebagai bahan kita untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian mengenai pengenalan hama rayap dan pengendaliannya. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Lin yang telah menyampaikan materi tentang pengendalian hama rayap. Oke, jadi untuk sesi selanjutnya kita akan masuk yaitu Q&A atau tanya jawab serta studi kasus bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kendala rayap pada bisnisnya, kemudian ingin berdiskusi dengan Dr. Lin pada malam hari ini, boleh disampaikan dan dituliskan yaitu di kolom Q&A seperti itu. Oke, apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, maka masih dibuka untuk kolom Q&A-nya. Oke, sambil kita menunggu bagi seluruh peserta yang ingin berdiskusi, maka kita bisa ngobrol sebentar gitu ya, Ibu. Oke. Jadi, tadi disampaikan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan Integrated Pest Management Mastery atau kelas IPM Mastery begitu ya pada tanggal 22 sampai 23 Juli. Nah, itu untuk peserta yang kiranya sesuai cocok pada program kelas IPM Mastery ini siapa saja Ibu? Apakah dari pemilik bisnis ataupun dari pelaku pest control? Ya, jadi memang untuk program yang kami kemas untuk training selama full 2 hari, Integrated Pest Management Mastery, di situ materinya cukup lengkap Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan untuk belajar hama urban itu perlu bertahun-tahun gitu. Bahkan untuk mencapai ahli itu 5-6 tahun. Itu pun kami ditambah dengan kegiatan atau aktivitas penelitian gitu ya, kajian dan sering juga melakukan konsultasi dengan berbagai macam perusahaan. Nah, tentu kami coba mengemas dalam program Integrated Pest Management yang tentunya dapat diikuti oleh
para pemilik bisnis, karena bisa juga pemilik bisnis memiliki pengetahuan dan skill yang memadai yang nantinya bisa menjaga bisnisnya dari serangan hama. Juga kepada para eh, pest control officer untuk menambah juga pengetahuan dan skill yang memadai, tentu bisa juga terus mengupdate dari pengetahuan mengenai hama dan pengendaliannya, karena kita berbicara hama ini adalah makhluk hidup yang mereka sekali lagi memiliki adaptasi yang sangat tinggi, bahkan jauh lebih baik dari manusia. Kenapa? Karena umur mereka lebih lama. Jadi kemampuan adaptasinya sangat tinggi. Juga bagaimana kita juga membahas tentang penggunaan pestisida yang baik dan benar. Nah, jadi ini kepada Bapak Ibu pemilik bisnis, kepada baik itu pemiliknya maupun mengikut sertakan pegawai yang bagian apa namanya cleaning service atau manajemen gedung, dan juga para pest control yang ingin menambah pengetahuan gitu ya serta skill yang memadai, bahkan siapapun yang mempunyai interest mengenai hama dan pengendaliannya itu sangat cocok untuk kita bisa belajar pada program yang kami kemas di Integrated Pest Management, Mbak Indah. Mungkin Mbak Indah bisa setelkan video bagaimana Prof. Intan sebagai principal trainer itu bisa juga berbagi tentang pentingnya dari Integrated Pest Management Mastery. Oke, baik Ibu. Saya akan coba share videonya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Ya, untuk ya, videonya? udah. Oke. Coba. Oke. PHT itu adalah suatu cara untuk mengendalikan suatu hama ke level yang kita inginkan. Nah, caranya apa? Berbagai cara. Tidak bisa kalau hanya satu cara. Sehingga sebaiknya memang pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terhadap hama ini perlu mengikuti pelatihan atau pendidikan tentang pengendalian hama terpadu. Jadi kalau ditanya untuk siapa? Pertama tentu pest control profesional. Bahkan yang namanya business owner pun perlu mengetahui. Jadi saya sarankan untuk dapat mengikuti training yang berhubungan dengan pengendalian hama dan dijalankan secara interaktif. Ini penting sekali karena hama biasanya adalah spesifik. Jadi tidak selalu cara yang cocok di kota A, cocok di kota B. Jadi dibahas berbagai hal berhubungan dengan biologi dari hama, perilaku dari hama, kemudian pestisida, masalah lingkungan yang membuat hama itu datang. Jadi kita upayakan adalah pencegahan, prevention. Kemudian kalau sudah ada, bagaimana kita cara pengendaliannya. Jadi itu dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu. Oke, baik. Jadi tadi itu sedikit highlight dari apa yang akan dipelajari dan apa urgensi pentingnya bagi business owner serta pest control untuk mengikuti pelatihan begitu ya Ibu. Dan kita dari ahli hama memfasilitasi Bapak dan Ibu yang mungkin kita ada di jarak yang jauh begitu ya. Jadi bisa secara online, tidak menutup kemungkinan untuk bisa belajar secara intensif selama 2 hari. Bersama dengan pest expert ahli hama yaitu langsung dua begitu ya Ibu, Ibu Dr. Lin dan juga Bapak Prof. Intan. Oke, saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A dari Bapak Ibu peserta. Bisa saya mulai ya Ibu untuk Ya, ya sesi siap. Q&A? Oke, siap. Oh ya, yang pertama ini dari Anonymous. Jadi tidak menyebutkan nama. Akan saya Oke. bacakan. Jika rayap kayu kering telah menyerang kusen pintu dan jendela, apakah efektif jika dilakukan treatment spraying chemical ke kayu atau perlu fumigasi, Ibu? Ya. Jadi Oke. eh, rayap kayu kering itu memang pengendaliannya itu tidak mudah karena dia sudah lama tinggal di situ. Dan rayap kayu kering itu dia kalau tadi rayap tanah itu membuat terowongan-terowongan tanah kelihatan ya Bapak Ibu. Tapi kalau si rayap kayu kering itu dia membentuk hole-hole atau lubang-lubang pada kayu. Nah, jadi kalau sudah kita ketemu dari kasus misalnya kayu sudah terinvestasi rayap kayu kering, nah itu kita lihat dulu tingkat kerusakannya. Kalau dia masih bisa diselamatkan,
ya kita bisa melakukan treatment. Tadi misalnya dengan ada penyemprotan, walaupun sebetulnya kurang efektif karena penyemprotan itu hanya bagian luar. Dia nggak bisa insektisidanya tuh masuk gitu ke ke dalam gitu ya. Nah, tapi misalnya ada dengan teknik pelaburan atau pengecetan, ya bisa, tapi hanya di bagian permukaan aja. Jadi kalau daya rusak dari sisi serangga rayap kayu keringnya ke dalam itu masih belum bisa terkendali. Jadi harus dilihat dulu tingkat kerusakannya. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan fumigasi? Nah, sekali lagi fumigasi itu perlu diperhatikan memang dia sangat efektif. Si partikel-partikel dari gas fumigani itu sangat kecil bisa nembus gitu ya. Nah, tetapi kita ingat bahwa itu pengerjaannya harus sangat teliti dan dilakukan dengan baik karena sifat dari fumigan yang sangat beracun. Nah, jadi untuk kayu kering itu adalah pengendalian yang tidak mudah. Jadi kita selalu dihadapkan ini masih bisa diselamatin apa enggak gitu. Nah, walaupun nanti kita harus melihat mana, kalaupun bisa diselamatin, diselamatkan ya berarti kita posisinya harus memastikan si pengendaliannya itu lebih cepat. Jadi kalau daya rusaknya masih belum belum terlalu ke dalam ya mungkin masih bisa gitu ya dengan penyemprotan termitisida gitu. Tapi kalau sudah posisi sudah ke dalam agak sulit karena si daya jangkau tadi ya partikelnya nggak bisa masuk. Nah, jadi kita pastikan untuk bisa melihat dulu kasusnya. Jadi Pak, kalau misalnya Bapak Ibu dari perusahaan pest control melihat melihat dulu nih dari kliennya apakah dia itu apakah si kayu yang terinvestasinya masih bisa diselamatin apa enggak. Karena kita jangan sampai menyemprot taunya masih ada di dalam. Jadi rayapnya masih tenang-tenang aja karena tidak terjangkau oleh si pestisida itu. Seperti itu Mbak Indah. Oke, baik Ibu. Saya bacakan kembali. Di kolom Q&A ada pertanyaan dari Bapak Reynaldo Khairul. Jika ada rumah yang hanya mau di treatment anti rayap, bagian taman, apakah bisa rayap pindah ke dalam rumah? Karena ini terjadi begitu pada klien beliau. Ya. Jadi tadi yang telah disampaikan ilustrasi gambar bahwa rayap itu datang karena memang sudah ada penariknya. Nah, salah satunya adalah di mana rayap itu ada perantara kayu-kayu gitu ya, atau bahan-bahan selulosa yang lain. Jadi kalau misalnya di suatu halaman ada terinvestasi rayap, itu kita bisa lihat mendeteksi atau menginspeksi dari awal ada nggak dia penyambungnya ke dalam bangunan. Karena itu tidak akan lama pasti masuk tuh. Karena kenapa? Karena rayap masuk itu karena ada makanan. Jadi di rumah itu pasti ada banyak mengandung selulosa. Intinya kalau rayap sudah tidak bisa menemukan makanan di area dia, maka dia akan bergerak. Si rayap pekerja akan bergerak mencari makanan. Karena dia sama akan tertarik oleh makanan. Seperti itu Bapak Ibu ya, dalam melakukan deteksi awal atau inspeksi tentang rayap itu. Jadi kita harus konsentrasi dulu di dalam, di luar dulu dengan metode pasang ini apa bait ya, stasiun bait station yang kita bisa membuat si bagian dari rayap itu, bagian dari rayap tanah itu udah diharapkan dia makan racun dulu dari si bait itu biar dibawa ke sarangnya. Baru nanti inspeksi lagi ke dalam ada nggak nih gitu ya, yang dia sudah mulai bikin terowongan ke dalam. Jadi kalau sudah terinvestasi rayap, memang kita harus mengeceknya ke semua area perimeter-perimeter gedung atau perimeter-perimeter properti itu harus dilihat dengan seksama. Jadi kalau Bapak Ibu melihat bahwa oh ini terinvestasi rayap dan masih tenang-tenang, itu nanti tidak akan lama si rayap bergerak terus. Seperti itu ya. Jadi kami pernah melakukan penelitian gitu ya di suatu area kita hanya kita meneliti tentang bait, kita simpen si bait itu dalam waktu 1 bulan si rayapnya sudah mampu membuat apa suatu apa istilahnya kalau tempat itu suatu bangunan gitu ya dari tanah yang sangat keras. Jadi dipancong pakai itu apa benda tajam juga susah sekali gitu karena kemampuan dari si
cairan yang apa namanya membentuk si bangunan itu dari si rayapnya itu ya, sistem pencernaannya itu membuat sangat keras sekali si rayapnya. Jadi rayap itu sangat jago sekali dia untuk membuat struktur-struktur. Nah, itu biasanya dari golongan makrotermes ya. Makrotermes tuh dia bisa membentuk tuh sampai gunung, kayak gunung gitu. Mound. Jadi dia bisa membentuk kayak gunung-gunung gitu karena dia punya kemampuan untuk membutuhkan jamur yang memang menjadi bagian makanan dia. Seperti itu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang melihat rayap di sekitar eh, propertinya, baik itu pemilik bisnis maupun pest control yang diminta tolong untuk mengendalikan, tentu harus menginspeksinya lebih dalam. Jadi kita tidak mudah juga bilang ah aman gitu karena si rayap ini kan kita nggak tahu sarangnya ada di mana. Mungkin dari jarak 10 meter ke bawah kita nggak tahu gitu ya. Sehingga harus dicek dengan baik gitu. Demikian Mbak Indah. Oke, baik. Sebelumnya, bagi peserta Zoominar, untuk pertanyaan kita yang akan didiskusikan yang dituliskan di kolom Q&A begitu ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi boleh apabila ada yang ingin bertanya, disampaikan, ditulis di kolom Q&A. Baik, tadi ada yang bertanya juga dari Bapak Itang Hardian Syah Ibu. Ya. Spesifik untuk bagaimana cara yang efektif untuk penanganan rayap kayu kering. Karena sering muncul kembali, terima kasih. Ya, jadi seperti tadi rayap kayu kering ini memang pengendaliannya tidak mudah karena tadi mereka sudah masuk ke dalam si kayu itu. Sehingga kita memang kalau sudah mengendalikan kok dia ada ya berarti belum belum tuntas belum masuk ke dalam. Nah, jadi tadi dengan teknik-teknik yang kalau pengen total gitu ya, si bendanya masih bisa diselamatin dan dia memiliki nilai sejarah yang tinggi kalau beli lagi lebih mahal misalnya ya. Nah, itu ya tentu teknik fumigasi menjadi saran yang lebih efektif, namun ya tentu pengerjaannya harus sangat hati-hati gitu karena bahannya sangat beracun. Demikian Mbak Indah. Oke, siap, baik. Ini dari Bapak Bugi Rayap. Selanjutnya Ibu Oh pertanyaannya. iya. Ya, bagaimana cara pengendalian rayap yang menyerang panel listrik dan instalasi listrik pada bangunan gedung atau rumah? Hatur nuhun. Ya, oke. Selamat malam Pak Bugi. Jadi Baik. terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Pak Bugi memang kita bisa melihat seperti tadi ilustrasi yang disampaikan. Jadi saya coba memperlihatkan kembali bagaimana serangan dari rayap kopto ini, rayap tanah atau subterranean. Jadi kalau kita lihat kasus yang di gedung bertingkat, ini panel-panel listrik ini jadi, nah seperti ini ya yang kita bisa lihat di area gedung bertingkat kasus dari penyerangan sayap di gedung bertingkat. Tentu mereka selalu membuat yang namanya terowongan-terowongan tanahnya. Nah sehingga tentu pengendaliannya kita bisa memastikan si kembara-kembara itu. Bentar ya kita lihat ilustrasinya. Oke, mohon maaf, kita lihat dulu. Nah, Nah, jadi kalau kita melihat kembali bagaimana serangan dia tetap dia membuat terowongannya. Nah, maka merusakkan atau remove dari serangan-serangan dari apa namanya terowongan tanahnya itu tentu menjadi bagian yang utama dulu kita bisa kerjakan sehingga bisa mengganggu jalur dari si perjalanan si raya pekerja ini. Tetapi kita tidak langsung ini di sana, kita harus melihat sarang yang lebih besar lagi gitu. Nah, dengan teknik kita bisa melakukan baiting di area-area yang sumber-sumber sarangnya itu ada, itu lebih lebih harus bisa lebih cepat di situ. Ya tentu kalau pengendalian dengan 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 pada metode pasca konstruksi dengan injeksi itu tidak banyak membantu gitu.
apalagi di panel-panel listrik yang memang nanti rentan dia akan mengganggu instalasi yang lain. Tetapi pada prinsipnya liang-liang kembara itu sebagai tempat berjalannya rayap ini tentu harus kita potong lah istilahnya, harus kita inikan gitu, kendalikan, harus kita remove. Tapi sampai sekarang para peneliti rayap di dunia itu tetap melihat bahwa sistem pengumpanan atau baiting system adalah menjadi bagian yang relatif lebih aman dari segi pengendaliannya karena dia akan dibawa oleh rayap-rayap pekerja ke semua kasta sehingga dia akan makan semua dan bisa mati semuanya. Nah, tentu dia perlu waktu untuk apa namanya efektivitasnya. Tetapi itu masih jauh lebih baik daripada kita melakukan teknik-teknik yang lain. Karena kalau kita pakai sistem injeksi ke bawah, tentu kita harus memastikan apa ukuran-ukuran atau jarak-jaraknya serta pastikan si termitisidanya harus merata. Nah, ini tidak tidak mudah. Maka dengan baiting system, walaupun dia slow action, tapi hasil pengendaliannya masih jauh lebih efektif. Mungkin seperti itu, Pak Buki. Terima kasih. Oke, oke baik Ibu. Nah, selanjutnya ini saya akan membacakan pertanyaan dari anonim lagi. Itu pertanyaannya izin bertanya, bagaimana penanganan awal ketika suatu bangunan ditemukan adanya investasi hama koloni rayap? Dan bagaimana cara mencegah dan memitigasi hama rayap agar tidak masuk ke gedung yang sudah operasional? Oh ya. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita memitigasi? Ya tentu kita kalau sudah memiliki pengetahuan mengenai rayap, selain kita nanti pada saat serangannya cukup tinggi dan tidak mampu dihandle sendiri, tentu untuk pencegahan bisa kita lakukan di mana kita bisa melihat di mana sumber-sumber rayap tanah yang dia bergerak tidak mungkin dia berjalan seperti semut ke sana sini kelihatan. Tentu dilihat dari treknya, terowongan-terowongan tanah atau matcub gitu ya, atau liang-liang kembara. Itu pasti kelihatan di sana. Dan dari segi kerusakan tentu harus kita lihat apakah ada kerusakan yang sudah ditimbulkan. Nah, kalau jumlahnya masih sedikit, kita bisa bisa lebih cepat menanggulanginya. Dan gangguan rayap ini tentu tidak akan sebentar, lama dia merusaknya tuh nggak akan dalam 1 minggu, 2 minggu langsung kelihatan rusak enggak. Karena kan si rayap juga dia punya tingkat mencernanya itu tidak akan secepat seperti kita ngasih makan apa namanya kecoa misalnya kayak gitu ya. Nah, artinya bisa kita lakukan dengan mendeteksi. Nah, bahkan kalau tadi ada alat yang namanya untuk pendeteksi apakah itu kamera inframerah atau dari pendeteksi suara, itu apabila memang kasusnya sulit untuk dijangkau, misalnya di bangunan-bangunan yang tinggi gitu ya, atau di tempat-tempat yang bahannya itu konkret gitu, dari bahan-bahan bangunan itu kan tidak mungkin kita ketok-ketok terus kita rusak-rusak dulu, gitu. Itu sangat tidak efisien, maka harus bantu dengan alat. Tapi ada juga yang tadi yang bisa dilihat dengan mata kasar, si terowongan tanahnya. Lalu kita lihat juga apakah ada bubuk-bubuk kayu yang turun ke bawah gitu ya. Nah, itu yang memang bisa bisa terlihat di sisi yang tanpa alat gitu. Seperti itu Mbak Indah. Lalu pengendaliannya tadi ada dengan amannya dengan bed system. Jadi disimpan di suatu area nanti di beberapa titik di luar ya Bapak Ibu nanti si rayap akan datang, dia pasti akan datang apabila makanan di tanah udah berkurang, dia pasti nyari. Karena namanya bait atau umpan itu sebetulnya makanan dia khusus memang rayap, makan untuk rayap namun ditambahin bahan aktif dari termitisida. Seperti itu Mbak Indah. Oke, baik. Kita akan bahas beberapa pertanyaan lagi, begitu ya, Ibu. Dan ini di kolom Q&A ada pertanyaan menarik dari Bapak Ali bin Abi Thalib Salman. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengukur skala kerusakan rayap pada kayu? Ya. Jadi untuk mengukur skala kerusakan pada kayu tentu tergantung sama dengan faktor bagaimana pemanfaatannya gitu ya Bapak Ibu dan dia fungsinya sebagai apa gitu.
Karena kalau tingkat kerusakannya dari kayu itu masih bisa menopang bangunan, tentu kita bisa melihat ini tidak langsung merobohkan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat ini 50% ini udah terserang nih. Tapi kita masih bisa selamatkan dengan beberapa teknik seperti tadi ya. Itu mungkin kita bisa membantu, kita bisa memperkuat si kayu itu, tapi jangan sampai kita masih nggak yakin di sana masih ada nggak ya rayapnya gitu, rayap kayu keringnya gitu. Karena kita harus melihat juga. Tapi kalau sudah di atas 50% dan daya rusaknya itu kita nggak yakin bahwa rayapnya itu udah mati, ya memang kita harus juga memperkirakan ya. Dan di situ sudah tahapnya bukan pencegahan lagi, sudah harus melakukan kuratif ya, pengendaliannya. Jadi tingkat kerusakan itu tentu setiap orang mungkin toleransinya agak berbeda gitu. Tapi kalau di atas 50% dan itu sudah agak susah diselamatkan, ya memang di situ pilihan. Atau di fumigasi gitu ya, dengan teknik yang sangat hati-hati. Kita bisa bisa melihat teknik itu. Karena sekali lagi dengan dusting ada metode dengan dusting, dengan foaming. Mungkin kita bisa lakukan dengan harapan si termitisidanya masuk ke area lebih dalam. Tapi sekali lagi tadi ahli peneliti di dunia pun, ahli peneliti rayap di dunia pun mereka tetap melihat bahwa rayap kayu kering ini memang tidak tidak langsung efektif lah dengan metode seperti itu. Tapi tetap bisa 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 dicoba gitu Bapak Ibu ya. Namun sekali lagi kita tidak langsung yakin bahwa oh ini udah nggak ada nih bakal mati gitu ya. Karena perilaku mereka tetap akan dia terus menggerogoti si kayu itu sampai membuat lubang-lubang dan dengan ciri si bubuk si kayunya jadi bubuk gitu. Seperti itu Mbak Indah. Oke, baik Ibu. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya Ibu dari Bapak Muhammad Adam Winarso. Ini dari Etos Indonesia. Oke, selamat malam Ibu Lin dan teman Pest Control seluruh Indonesia. Izin bertanya untuk guest rayap di salah satu hotel di Jogja. Ini tanah di hotel tersebut terindikasi bekas kuburan Belanda sumber dari warga sekitar. Namun saat prakonstruksi building tidak dilakukan treatment anti rayap. Jadi banyak properti yang terinvestasi hama rayap. Lalu apakah jenis tanah mempengaruhi hama rayap yang menyerang dan apakah bisa diatasi dengan barrier yang dipaparkan Ibu Lin tadi? Ya. Ya, itu pertanyaan. Ya, jadi terima kasih Pak Adam dan selalu semangat pada para pest control officer karena memang pengetahuan ini harus juga diupdate terus gitu ya. Dan juga kita para pemilik bisnis pun pemilik properti perlu diberi juga pengetahuan mengenai ini karena kita memang bisa melihat bahwa kita itu mendatangi area rayap gitu. Kita mendatangi rayapnya, bukan manusia didatangi rayap, kita yang mendatangi rayap gitu di area itu. Nah, bahkan kalau misalnya rayapnya sudah jelas-jelas ada yang memang kita tidak tahu, bahkan kita yakin ini kayaknya nggak dilakukan apa namanya prakonstruksi deh untuk pengendaliannya. Itu tentu rayapnya sudah ada itu di sana. Nah, bagaimana dengan teknik barrier? Jadi barrier itu memang efektifnya dilakukan di saat bangunan itu didirikan. Jadi di awal, gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada ya bisa kita lakukan, tapi itu tidak satu cara. Jadi seperti yang selalu kami sampaikan bahwa pest integrated management gitu, integrated pest management itu adalah menggabungkan berbagai cara. Karena kita tidak bisa bergantung dengan satu cara. Artinya, dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Bapak mengenai rayap yang sudah terindikasi di suatu area hotel, tentu berbagai macam cara, mulai dari metode pengumpanan, stasiun umpan harus dipasang di sekian jarak, lalu yang sudah ada bangunan, dari yang sudah ada bangunan kita harus lakukan injeksi ke memasukkan termitisida ke area dalam gitu. Dan kalau mau dicoba juga dengan barrier, kita bisa mencoba dengan memasang stainless dari bahan mesh yang memang ukurannya harus lebih kecil dari si rayap itu gitu ya. Jadi berbagai cara dan memastikan dari sisi apa sih yang akan mengundang dia datang gitu. Karena semua harus kita lihat sekeliling sekeliling area itu.
Dan tadi kasus gedung bertingkat itu kan kita nggak lihat ya, itu seperti bangunannya modern. Kok bisa ada? Ternyata kan dia nyusur dari bawah, naik sampai lantai 20 tertinggi gitu, lantai 23 sekian. Dan itu kalau ada lantai di atasnya pasti kena lagi. Si rayap itu udah 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 bikin jalur gitu ya. Seperti itu. Seperti itu Mbak Indah. Jadi memang kita harus lebih pintar lagi dari rayap untuk mengenali dan mau menggunakan berbagai teknik atau berbagai cara gitu ya seperti itu. Oke, baik Ibu. Oke, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab begitu ya Ibu. Nah, kita berusaha untuk mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan mendiskusikan dua pertanyaan kembali ya Ibu. Masih bisa ya Ibu? Oke. Di kolom Q&A ini dari Bapak Hebzi, Prestigo Surabaya. Izin bertanya, untuk pengendalian raya pre-construction baiknya menggunakan pestisida yang berbahan aktif apa, dan untuk post-construction bahan aktif yang bagus apa Ibu? Oke. Terima Ya. kasih atas jawabannya. Ya, jadi untuk penggunaan pestisida atau termitisida tentu kita melihat kasus mana yang memang efektif kita gunakan gitu ya. Nah, jadi untuk penggunaan bahan aktif, jadi untuk termitisida ini ada yang memang dia campurkan kepada bahan baiting, ada yang dia sebagai liquid gitu. Nah, jadi ada yang untuk sistem perlindungan ini termitisida ada dari bahan dari golongan piretroid yang ujungnya bifentrin, sifultrin gitu ya, sipermetrin. Lalu ada juga dari golongan imidacloprid. Tuh, ada pipronil. Nah, ini memang yang pipronil sering digunakan juga, yang memang cara kerjanya dia menyerang sistem saraf. Nah, di dalam eh, prekonstruksi ini tentu bahan bangunan itu di pemberian perlindungan pondasi bahan bangunan itu bisa dilakukan dengan bahan-bahan aktif seperti ini ya. Jadi dari golongan klorofenafer ini juga bisa dilakukan karena dia akan nyerang untuk kematian sel dan golongan dari pestisida atau bahan aktif untuk kloranilipiroprol gitu. Nah, memang untuk termitisida ini kasus-kasus resistensinya belum begitu banyak dibandingkan serangga nyamuk, serangga terbang seperti nyamuk dan lalat bahkan kecoa sehingga memang kita masih leluasa dalam aplikasi dari penggunaan pestisida ini gitu, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk bahan atau bahan aktif pestisida ini di bagian eh, pengumpanan, ini bahan aktifnya itu biasanya menggunakan bahan-bahan yang umum dilakukan pada umpan rayap dari lufenuron gitu ya. Nah, noviflumuron. Bapak Ibu bisa lihat kalau ini dia mengendalikannya tidak menyerang sistem dari saraf ya. Berbeda dengan sistem injeksi yang dia liquid, nyerangnya sistem saraf. Kalau ini dia slow action karena tadi fungsinya umpan itu kerjanya slow action tapi dia banyak menyasarnya karena ke ke sarang gitu ya. Nah, jadi dia ada dari hidrametilnon, ada hexafluomuron yang memang dia itu agak lambat cara kerjanya, mode aksinya tapi dia nyasar banyak. Kalau tadi dari yang liquid atau cairan itu dia nyasarnya untuk si rayap yang kena aja gitu ya, yang kena. Makanya itu juga caranya harus memastikan agak merata. Tapi kalau si umpan ini dia dimakan terus menerus dan itu dimakannya bersama-sama seluruh kasta. Jadi matinya itu perlahan tapi semua mati gitu, termasuk ratunya. Mungkin seperti itu ya, contoh-contoh dari bahan aktif yang digunakan. Demikian Mbak Indah, tapi untuk lebih lengkapnya tentu ini kita bahas di bagian materi yang kita sampaikan di training IPMM ya Mbak Indah ya. Ya, Ibu, oke. Oke, ini pertanyaan yang bisa kita jawab lagi dari Bapak Ahmad Asep, cukup panjang. Boleh saya persingkat begitu ya untuk pertanyaannya. Dari Bapak Asep, Banten, sebagai pemula yang terjun di pertanian ini, beliau menggarap lokasi tanah
yang 70%-nya ini sudah terkontaminasi oleh rayap gitu. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Apakah disemprot spray pestisida atau menggunakan fumigasi? Serta ini ada saran begitu Ibu dari orang-orang sekitar untuk menggunakan oli saja. Nah, apakah betul menggunakan oli ini bisa efektif untuk membunuh rayap tersebut? Karena yang kita ketahui oli ini termasuk salah satu limbah B3 begitu. Ya. Jadi pada prinsipnya tadi pengendalian hama rayap tentu dia kita harus memastikan mana yang kita lakukan di outdoor, mana yang indoor. Jadi kalau belum ada bangunannya berarti kita fokusnya di area indoor. Nah, memang disarankan kita lakukan di beberapa titik untuk melakukan injeksi dari apa, penginjeksian termitisida untuk bisa masuk ke tanah secara merata. Nah, selain itu tentu bisa dibantu dengan yang namanya apa istilahnya baiting, dipasang baiting system. Karena kalau tadi disampaikan dengan oli ya kita harus melihat yang pertama oli itu materialnya tidak mengandung bahan aktif termitisida. Karena kita harus melihat termitisida itu ada bahan aktif yang dia akan menyerang sistem tubuh yang mana gitu. Jadi kalau misalnya oli ya mungkin dia ya ada kalau misalnya dia kena ke terowongan tanah yang dibuat oleh oleh rayap di atas, ya mungkin dia kesapu gitu. Tapi hanya sifatnya sementara. Tapi si bahan oli itu ya memang tidak diperuntukkan untuk sebagai bagian dari termitisida gitu ya, seperti itu. Ya mungkin kalau orang biasanya ingin mencoba aja karena disangkanya oli itu panas ya udahlah dipanasin jadi mati gitu ya. Nah itu tentu kita bila mengetahui bagaimana karakter dari hama dan apa sih bagaimana sih cara kerjanya. Karena kalau kita melakukan penyemprotan tadi untuk rayap kayu kering kita nyemprotin di luar aja itu nggak masuk. Nah apalagi di tanah gitu ya. Jadi kalau kita penyemprotan rayap itu di atas tanah aja ya udah cuma di atas aja dia nggak bisa nyerap ke bawah. Tapi kalau diinjeksi itu dengan apa kedalaman yang harus dilihat juga karena tidak ada apa akan aman di 10 meter, 5 meter, semua harus dilihat harus dideteksi dulu gitu ya. Seberapa efektifnya yang jelas harus ke bawah itu harus rata, harus merata baru bisa ke sapu istilahnya ter apa terkena gitu ya dari termitisida itu. Seperti itu. Jadi memang ada pra konstruksi penanganannya dan ada pos konstruksi. Dan itu bisa dilakukan pengendalian. Tentu kita bisa melihat bagaimana tingkat daya rusaknya gitu. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Dr. Lin yang telah menjawab beberapa pertanyaan pada malam hari ini. Nah, kita tentunya ingin sekali begitu ya berdiskusi dan juga studi kasus dengan Bapak dan Ibu semua masalah hama yang terjadi di bisnis yang sedang beroperasi begitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu untuk Zoominar pada malam hari ini, maka tidak perlu khawatir karena kita akan bisa mengakomodasi Bapak dan Ibu untuk pelatihan di program-program ahli lama lainnya seperti di Integrated Pest Management Mastery yang akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 22 sampai 23 Juli 2024. Dan kita road to IPM Mastery Juli ini masih bisa untuk 8 kursi begitu ya Bu, 8 seat yang bisa diamankan. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin mendaftarkan bisa mulai chat menghubungi ke admin ahli hama malam ini ataupun besok 2 hari ini, maka kita akan bisa menerima 8 peserta kembali. Tinggal 8 seat lagi bisa diamankan secepatnya ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk waktunya telah menyempatkan untuk bisa berbagi ilmu pada seminar malam hari ini tentang hama rayap. Oke. Oke. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang menghubungi ke admin Alihama pada malam hari ini,
saya ada kabar baik begitu ya, nanti akan ada promo begitu dari 3.500.000 sampai potongan 1 juta, yaitu ke 2.500.000. Nah, bagi Bapak Ibu yang menghubungi ke admin nanti akan ada potongan harga spesial kembali khusus untuk peserta pre-seminar pada malam hari ini. Jadi kita akan eh, menunggu dari Bapak dan Ibu yang memang ingin mendaftarkan, baik untuk Bapak Ibu pribadi ataupun kepada timnya begitu ya. Oke. Oke, kita sudah dapat testimoni juga nih dari Bapak Ahmad Asep begitu ya. Banyak pandangan baru yang bisa diambil dan dipelajari dari webinar kali ini. Terima kasih Dr. Lin dan host serta rekan-rekan webinar. Terima kasih juga Bapak dan Ibu semua. Selamat beristirahat. Saya akhiri dari moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Bapak dan Ibu. Semoga kita bisa berjumpa di agenda kelas lainnya di program Ahli Hama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.